Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Mawan. Saya dari ITI 24E. Di sini saya akan menjelaskan dasar-dasar proses manufaktur modern. Next. Nah, apa itu manufaktur? Di sini saya akan menjelaskan secara etimologi terlebih dahulu. Manufaktur itu manus dan faktus. Manus yang berarti tangan dan faktus yang berarti membuat. Nah, secara terminologinya itu dibuat menggunakan tangan. Next. Nah, ini manufaktur menurut teknologi, yaitu aplikasi proses fisika atau kimia untuk membentuk atau struktur suatu material dalam membuat komponen atau produk. Nah, dari starting material, kemudian manufacturing proses, kemudian proses part. Next. Nah, sini manufaktur menurut ekonomi, yaitu proses transformasi material menjadi sesuatu yang memiliki nilai tambah. Namanya ekstraksi material, kemudian material proses, kemudian proses part. Ya, intinya itu kalau manufaktur menurut ekonomi itu ya yang lebih menguntungkan gitu. Next. Nah, ini ada tipe industri. Yang pertama itu industri primer, yaitu industri primer itu industri yang mengambil dan memanfaatkan sumber daya alam secara langsung. Contohnya seperti pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan pertambangan. Industri ini menghasilkan bahan baku untuk diolah menjadi lanjut. Yang kedua itu industri sekunder, yaitu industri sekunder adalah industri yang mengolah bahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi. Contohnya seperti industri otomotif, tekstil, makanan, elektronik, dan konstruksi. Nah, industri ini menggunakan mesin dan teknologi dalam proses produksinya. Yang ketiga itu industri tersier, yaitu industri yang bergerak di bidang jasa atau pelayanan. Nah, contohnya seperti perbankan, pendidikan, transportasi, rumah sakit, dan pariwisata. Nah, industri ini tidak menghasilkan barang, tetapi memberikan pelayanan kepada masyarakat. Next. Nah, ini ada jenis-jenis material manufaktur. Menurut penelitian itu bahan utama yang digunakan dalam proses pembuatan produk di industri. Pemilihan material sangat penting karena mempengaruhi kualitas, kekuatan, ketahanan, dan fungsi suatu produk. Jadi sebelum kita membuat suatu barang atau produk, ya kita harus memilih terlebih dahulu jenis materialnya. Yang pertama itu ada logam. Logam adalah material yang paling banyak digunakan dalam industri manufaktur karena memiliki kekuatan tinggi dan tahan lama. Nah, jenisnya itu ferrous metal atau mengandung besi, contohnya kayak baja dan besi cor. Terus non-ferrous metalnya tidak mengandung besinya, contohnya aluminium, tembaga, dan kuningan. Nah, logam ini biasanya digunakan pada industri otomotif, konstruksi, dan pemesinan. Next. Nah, kedua itu keramik. Keramik merupakan material yang dibuat dari kombinasi unsur logam dan non-logam. Material ini memiliki ketahanan panas dan korosi yang sampai tetapi cenderung rapuh. Nah, contohnya kaca, porselen, semen. Nah, keramik banyak digunakan pada industri bangunan, elektronik, dan peralatan rumah tangga. Nah, yang ketiga itu polimer. Polimer adalah material berbasis karbon yang memiliki sifat ringan, mudah dibentuk, dan tahan terhadap bahan kimia. Contohnya plastik, karet, galon. Nah, polimer ini sering digunakan dalam industri kemasan, elektronik, dan otomotif. Next. Nah, di sini ada proses manufaktur. Jadi proses manufaktur itu serangkaian aktivitas yang mengubah bahan mentah menjadi produk jadi dengan nilai tambah melalui tahapan perencanaan, pengolahan, dan pengendalian kualitas. Nah, di sini ada tahapan proses manufaktur. Yang pertama itu perencanaan produk, yaitu kayak menentukan spesifikasi, desain, dan daya yang akan digunakan. Nah, kedua itu pengolahan bahan baku, yaitu mengubah bahan mentah menjadi bentuk yang digunakan melalui metode seperti machining, casting, forging, rolling, extrusion, dan lain-lain. Nah, yang ketiga itu kita dilanjut untuk melakukan perakitan dan joining.
standar kualitas dan melakukan penyempurnaan program atau fungsi produk. Ya kayak gitu sih lah. Nah, jadi kesimpulannya tuh manufaktur merupakan proses pengolahan bahan mentah menjadi produk jadi yang memiliki nilai guna lebih tinggi. Nah, jadi dalam prosesnya itu manufaktur melibatkan berbagai tahapan seperti perancangan produk, pengadaan bahan baku, proses produksi, quality control hingga distribusi. Penggunaan mesin dan teknologi membantu meningkatkan efisiensi serta kualitas hasil produksi. Oleh karena itu, proses manufaktur memiliki peranan penting dalam mendukung perkembangan industri dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Mungkin cukup sekian dari saya. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman. Tadi kan saya sudah menjelaskan tentang apa sih manufaktur. Nah, mungkin sekarang saya akan menjelaskan tentang material plastik dan juga logam. Jadi pembahasan kali ini tuh kita mengenai teori material plastik, logam, dan proses metal ini dalam dunia manufaktur. Next. Nah, sebelum kita mulai lebih jauh, mungkin saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa sih plastik. Jadi plastik itu merupakan material polimer yang dapat dibentuk menggunakan panas dan tekanan. Jadi material ini banyak digunakan dalam industri karena memiliki sifat ringan, berbentuk serta tahan terhadap korrosi dan juga kelembaban. Next. Nah, ini sifat material plastik memiliki berat jenis yang lebih rendah dibandingkan logam sehingga lebih ringan digunakan pada berbagai produk. Nah, selain itu plastik memiliki daya tahan terhadap korrosi, bersifat isoter listrik, namun memiliki kelemahan yaitu kurang tahan terhadap suhu tinggi. Next. Nah, jadi bahan baku plastik itu berasal dari minyak bumi, gas alam, batu bara, dan beberapa bahan organik lainnya. Dalam prosesnya pembuatan plastik juga ditambahkan bahan tambahan seperti pewarna, pelumas, adhesive, dan filler untuk meningkatkan kualitas produk. Next. Nah, ini ada jenis-jenis plastik. Jadi plastik itu dibagi dua, jenis yaitu thermosetting dan juga thermoplastik. Jadi keduanya itu memiliki karakteristik dan juga ada perbedaannya. Mungkin untuk rincinya mungkin akan di slide selanjutnya. Next. Nah, ini yang pertama plastik thermosetting. Jadi plastik thermosetting adalah plastik yang mengalami perubahan kimia permanen ketika dipanaskan. Jadi setelah memeras, material ini tidak dapat dibentuk ulang kembali sehingga digunakan pada produk yang membutuhkan tekanan panas dan kekuatan tinggi. Next. Nah, ini thermoplastik. Ya, kebalikannya sih teman-teman. Jadi thermoplastik itu merupakan jenis plastik yang dapat berguna kembali saat dipanaskan dan memeras saat didinginkan. Jadi bisa didaur ulang lah teman-teman. Jadi materialnya juga mudah dibentuk ulang dan dapat didaur ulang berkali-kali. Next. Nah, ini proses pengolahan plastik. Pengolahan plastik dilakukan melalui proses pencampuran bahan, pemanasan, dan pembentukan. Dalam proses ini bahan plastik dicampur dengan aditif untuk memperoleh sifat atau sesuai kebutuhan produksi. Next. Nah, ini metode pencetakan plastik, yaitu meliputi cetak tekan, cetak injeksi, ekstrusi, dan cetak bio. Jadi setiap metode yang itu digunakan sesuai jenis material dan bentuk produk yang ingin dihasilkan. Next. Nah, ini sheet metal forming. Sheet metal forming adalah proses pembentukan lembaran logam menjadi bentuk tertentu melalui proses pemotongan maupun pembentukan. Jadi teknik ini banyak digunakan dalam industri otomotif dan manufaktur. Next. Nah, ini proses pemotongan logam. Jadi terdapat beberapa istilah penting kayak clearance, penetrasi, dan bur. Clearance adalah jarak antara punch dan die, sedangkan bur adalah sisa pertahanan hasil pemotongan material. Next. Nah, ini ada jenis pemotongan logam, yaitu meliputi sharing, blanking, punching, perforating, dan
mempermudah rongga, sedangkan bending diperlukan untuk membentuk lengkungan pada rongga. Nah, jadi biasanya itu menggunakan mesin berat sih. Next, ini ada teknik pembentukan lainnya. Selain proses utama terdapat teknik lain seperti crimping, planing, stamping, hemming, dan seaming. Nah, jadi teknik tersebut digunakan untuk memperkuat komponen, membentuk kontur, serta menyambungkan bagian logam. Nah, jadi kesimpulannya, material plastik dan logam itu memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga proses pembentukannya juga berbeda. Pemilihan material dan metode manufaktur yang tepat sangat penting untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan efisiensi. Jadi kawan-kawan, ketika ingin membuat sesuatu itu ya harus memperhatikan dulu apa material yang ingin digunakan. Mungkin cukup sekian dari saya.